Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di Barista Pedia. Halo sahabat Pedia. Hari ini gua lagi ada di Tebet Barat Dalam. Tepatnya lagi ada di Kampungku Coffee. Ya. Tepatnya di Kampungku Coffee daerah Tebet Barat Dalam bersama Santanu. Halo San, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terus dulu dong. Gimana San? Kesibukan lo apa aja nih selama pandemik ini nih? Kesibukan gue yang utama tuh ya tetap bekerja ya. Terus jangan lupa jaga kondisi, protokol tetap harus dijalankan karena kan kita tuh bekerja di luar, berinteraksi dengan orang banyak, dan kita pulang nih, apalagi gue udah berkeluarga, Ya. kita harus steril. Iya betul. Gue udah punya anak juga, Ya. masih kecil, tetap harus steril itu. Oke. San, kapan lu terjun ke dunia F&B San? Waktu terjun ke dunia F&B itu di 2000, kalau di F&B ya, Iya. 2015 lah. 2014 pertengahan. 2014 di FMB. Nah, sebelum lo ada di sini di profesi barista, lo pernah nggak sih kerja di bidang yang lain? Awal gue kerja itu di Jasa Marga ya, di tol. Di tol? Di tol. Jadi gue di Bandung, gue kuliah sambil kerja. Jadi apa aja ya, kerjaan gue tuh apa tuh? Kerjaan di tol tuh ngapain aja? Kerjaan gue di tol itu sebagai pengumpul tol, jadi istilahnya penjaga pos lah. Jadi orang yang mau keluar transaksi, kita yang melayani, kita ngitung duit. Yang ngecekin mobil? Cekin mobil sih itu ada gilirannya. Maksudnya kita di rolling, selain menjaga pos, kita juga ntar di pintu masuk menghitung mobil. Checker gitu kan itu ya? Ada itu manual. Sebenarnya ada mesinnya sih, ada mesin otomatisnya, dia udah menghitung sendiri. Oh gitu. Berarti bukan yang. Soalnya kan yang sering gue liat gini kan, berdiri. Itu yang sekarang mungkin ya. Itulah. Kurang lebih pokoknya gitu lah ya. Kurang lebih lah begitulah. Nah, San, tadi yang gue dengar kan, lu katanya kuliah nih. Ya di 2011 kan gue keluar, masuk kuliah sambil kerja itu di tol. Cuman kendalanya selain karena kan gue kuliah ya alhamdulillah gue sendiri juga kan. Oke. Dari peninggalan almarhum bokap juga dikasih dan biaya sendiri terus sambil kerja. Nah kenapa gue kuliah yang nggak tamat, cuman berakhir di 4 semester 4. Semester 4, berarti kurang lebih sama ya? Iya, semester 4. Karena gue udah minta dispensasi ke akademik untuk apa sih? Beasiswa? Bukan beasiswa, untuk minta jadwal ulang UAS, karena gue nggak ikutan UAS tuh dua kali UAS, nggak ikutan UAS karena gue kerja tuh nggak bisa diganggu, nggak dikasih izin, Nggak dapat kompensasi sama sekali? Ya nggak bisa dikasih sama sekali, walaupun gue udah mau bayar lebih tuh. Oh gitu? Iya ya udah, gue nggak mau maksa sih. Udah, kalau misalkan gue berhenti kerja, gue nggak bisa kuliah. Iya. Jadi gue udah pilih salah satu nih. Ya udah gue berhenti kuliah dulu. Kuliah, lu kerja? Gue kerja. Itu lu kuliah di Jakarta atau Bandung? Di Bandung lah itu. Oh, lu di Bandung? Bandung, gue kuliah dulu di salah satu universitas lah, nggak boleh disebutin, sensor. Nah, oke Ton. Tadi yang gua dengar kan dari lu katanya kuliah. Kuliah. Lu ambil jurusan apa Ton? Ilmu komunikasi, Vkom. Komunikasi. Ya, kenapa gue pilih Vkom? Karena gue nyari fakultas yang fakultas yang ada Mata kuliah pelajaran matematika. Walaupun ada sedikit statistiknya ya. Iya. Cuman nggak terlalu ribet sih. Itu aja. Dan emang cita-cita gue itu dari awal tuh ya pengen jadi seorang jurnalistik. Ih, mantap ya. Cakep. Cuman nggak. Tapi muka nggak cocok sih sebenarnya. Cocok lah. Nah, itu lu kuliah di mana Ton? Di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung. Oh, itu lu masih di Bandung? Ya, Kuliah usah disebutin lah. Iya. Sakit hati gue. Tapi pas lu kuliah emang masih di Bandung. Saat itu lu masih di Bandung, bukan di Jakarta kuliah. Belum ke Jakarta. Jadi gue nginjak Jakarta tuh 2013 ya, tapi belum di dunia F&B. Gue masuk tuh pertama kerja di mall, di retail ya. Salah satu mall gede gitu juga. Jakarta Selatan. Oke. Di situ, nah barulah setelah gue kerja di situ, gue lari ke Burger King. Oh, lu sempat di Burger King. Burger.
benar-benar kencing itu nggak lama sih, paling cuma berapa bulan, 6 bulan lah. Itu gue emang benar-benar ngerasa drop, kadang gue pernah drop karena gue dapatnya shift malam terus karena posisi si outletnya itu di rest area tol gitu, jadi ya gue gampang drop dulu gitu. Gue terjun ke dunia kopi itu, ke F&B itu ya, ke kopi lah ya, di 2014 akhir, tapi gue balik dulu ke Bandung. Habis itu gue nyari-nyari kerjaan, ternyata temen gue tuh kerja di salah satu kedai kopi di Bandung lah, di tengah kota. Gue kerjalah di situ. Gue nggak ngelihat salarinya dulu, nah gue nyari ilmunya dulu. Betul. Untuk bekal nanti gue pengen balik lagi ke Jakarta. Nah, habis itu 2015 awal lah, baru gue balik lagi ke Jakarta di daerah Cinere. Berarti lu 2015 Fior ada di Jakarta sampai saat ini. Sampai saat ini. Pertama kali pun lu terjun ke Jakarta jadi seorang barista di Cinere. Nah, San, kenapa sih akhirnya lu memilih untuk menjadi seorang barista? Karena gue udah terlanjur juga kan nyemplung ke dunia ini, dan setelah gue jalani seru juga, dan apa yang gue dapat juga alhamdulillah gitu, selain dari ilmu terus finansial lah. Itu tetap kan kita kerja nyari duit ya, nggak munafik lah pasti ya. Iyalah, itu kan tujuannya kerja, cari penghasilan. Nah, Tan, gua kan kenal lu waktu itu, gua masih main di latte art juga ya. Gua kenal lu waktu itu di salah satu trodon di Jakarta lah ya. Iya. Gua kenal lu seperti itu. Nah, sebenarnya ada nggak sih tips dan cara membuat latte art untuk pemula? Tips latte art untuk pemula itu ya, kita harus paham dulu teknik dasarnya. Karena kan medianya itu kan espresso dan susu ya. Oke lah, kita bikin espresso. Ya. Tetap espressonya harus enak ya. Gimana tuh cara bikin espresso yang enak? Kita menjaga kalibrasi tiap pagi itu, kita harus kalibrasi gitu. Karena untuk menjaga si konsistensi rasanya espresso itu sendiri. Kalau untuk kita harus mendalami teknik dasarnya dulu. Teknik dasar dari steam susu kan, Ya. ada frothing, ada stretching, ada rolling, micro-rolling. Nah itu kita pahamin dulu tuh. Kita searching aja dulu di Google, kan udah banyak nih. Ya sekarang udah banyak banget sih. HP udah canggih. Soalnya kalau gua dulu ketika gua pengen belajar tuh nggak bisa searching di Google kan. Gua harus samperin orang lama yang ada di bar gua nih, gua samperin ke rumahnya untuk ngobrol. Itu juga bisa, karena kan dulu gue pertama kerja di Jakarta kan gue masih nyari temen gitu. Gue belum tahu ini tuh siapa ya. Kita harus berkorban waktu, kita main ke tempat-tempat kopi gitu sambil berkenalan lah. Nah, Tan, selama lu ngikut lomba-lomba kopi tuh ada nggak sih pengalaman menarik lo atau pengalaman seru lu? Pengalaman menarik bukan unik ya. Oke, unik sekaligus gila. Kenapa tuh? Gue trodon, boring, kurang fokus gue ya. Terus gue boring, volume gue udah agak naik nih, udah mau spill lah. Oke. Tapi komponen udah dapet, tinggal bikin kepalanya doang. Tapi lihat si liquid di jug masih banyak, agak banyak. Gue bingung, gue nggak ada speed jug kan. Iya. Gue mau nuangin ke gelas, tapi itu gelas juri. Terus? Gitu. Mau gue minum tuh. Dan gue minum, pas gue lanjut pouring tetap spill tumpah. Itulah. Berarti lu spillnya lu minum? Iya, gue minum depan juri juga ketawa. Gila lu. Nah, itu di salah satu ulang tahun coffee shop di Depok. Kayaknya baru lu doang tuh yang kayak gini. Iya. Gila sih itu ya, gue juga udah bingung mau dikemanain ini. Mau dituangin ke gelas, itu gelas juri, gelas minum juri, nggak mungkin kan? Ya udah gue minum.
Nah, tapi lu pernah nggak sih ngikut ajang-ajang yang besar, maksudnya kayak yang besar, maksudnya perlombaan kopi besar, Kayak nasional gitu. nasional? Justru itu ya impian gue sih, gue pengen ikut lomba nasional. Cuman ya mungkin gue masih butuh belajar, terus biaya juga, terus untuk bahan baku, terus support lah, istilahnya supportnya itu dari. Gue sebenarnya nggak mau terlalu membebani si owner ya, Iya. gitu ya. Dari sekarang gue juga masih ngumpulin uang untuk ikut. kita tetap harus bayar mentor dong, Iya. nggak mungkin gratis, karena kan si mentor juga manusia, dia butuh meluangkan waktu untuk mentoring gue. Betul. Gitu. Nah, menurut lu nih, Tan, kalibrasi itu penting nggak? Kalibrasi ya baiknya tadi kan gue bilang kalibrasi itu sangat penting, karena selain ngelatih lidah kita di espresso base, di basic espresso berbahan dasar Iya. espresso kan. Nah, kenapa sangat penting? Karena itu dilakukan untuk menjaga si konsistensi si espressonya sendiri gitu. Berarti maksud gua, walaupun lu misalnya masuk shift pagi, terus lu belum sarapan atau lu belum makan, lu tetap melakukan kalibrasi. Tetap melakukan kalibrasi. Ya istilahnya ya minum air putih dulu lah segelas, teralin si lidah, maksudnya biar nggak kosong-kosong banget perut. Iya. Lu seneng gak sih ada di profesi ini? Lu seneng gak sih? Jujur ya senang ya. Kenapa gue bilang senang? Ya gue masih bisa bertahan dalam bidang ini, dalam profesi ini. Ya. Mungkin kalau lu nggak seneng, lu udah keluar dari zona ini ya? Iya, misalkan ya gue nyari kerjaan lain lah. Iya. Ya jadi sales lah atau jadi apalah. Cuman kan gue benar-benar menekuni bidang ini, dan insya Allah kalau misalkan ilmunya udah dapat, kedepannya ya kalau nggak gue jadi konsultan, ya gue juga bisa buka kopi sendiri. Oke. Berarti dari sisi finansial, profesi barista ini cukup menjanjikan dong. Alhamdulillah sih menjanjikan, bisa dibilang menjanjikan, bisa menjanjikan. Ya itu, gue masih sampai saat ini gue masih bertahan dan bisa menang. Gue sih mencarinya cukup dulu ya, untuk lebih ya Alhamdulillah. alhamdulillah. Yang penting cukup dulu kan? Iya. Cukup beli mobil, cukup beli rumah. Amin. Amin ya. Nah. Semua orang juga mau. Nih, yang sering dirasakan sama semua barista, atau yang gua mungkin sering dapat curhatan dari banyak customer. Kenapa sih seorang barista sering banget bikin baper customer? Bukan baristanya, gue si customer itu sendiri, cara customer itu menyikapi si hospitality-nya seorang barista, pelayanannya seorang barista. Oke. Mungkin yang membuat si customer itu, kok dia baik banget ya sama gua, kok dia ramah banget sama gua. Itu kan udah harga matinya seorang barista gitu. Iya. Kita harus melakukan pelayanan dengan sebaik mungkin. Berarti maksud gue secara gak langsung memang dianya sendiri yang baper sama kita, bukan kita yang buat baper dia. Nggak menutup kemungkinan ya, itu tergantung si orangnya sendiri. Gimana menyikapinya pelayanannya si barista itu. Sebenarnya ada sih yang apa ya, yang sedikit agak menjurus ke pengen kenalan dengan cara pelayanan kita gitu. Tapi ya gue sih sejauh ini masih apa sih, tujuan gue kerja kayak gini ya cari duit, cari ilmu, cari pengalaman. Nah itu sih. Tan, dengan adanya Undang-Undang Cipta Hak Kerja nih, ini berpengaruh nggak sih untuk profesi kita? Sedikit atau banyaknya berpengaruh nggak sih sebenarnya dengan adanya Undang-Undang Cipta Hak Kerja? Menurut gue ya mungkin kita kan sebagai guru juga kan, ada mungkin ya sedikitnya. Ada sedikit ya. Tapi gue udah nggak mau ngomongin politik lah, kita ngomongin keseharian kita aja dah. Tapi maksudnya memang ada ya? Ada mungkin, sedikitnya ada. Nah, San, 5 hal menurut lu nih yang harus dimiliki seorang barista apa? Ya 3 atau 5 lah menurut lu yang harus dimiliki seorang barista.
ingin apa ya, tiga hal aja kali ya. Ya bisa. Pertama, kalau jadi barista itu attitude kita harus baik, Oke, satu attitude. banyak belajar. Banyak belajar. Ya belajar itu bisa dari mana aja, dari orang langsung gitu, bisa dari orang yang lebih berpengalaman dari kita. Ya. Terus jujur juga ya, integritas lah, gitu. Itu yang kuncinya sih, Berarti tanggung jawab. Berarti kalau lagi tadi tiga hal ya. Tiga hal yang harus dimiliki seorang barista menurut lo: attitude, Attitude, terus integritas, sama belajar. ya terus belajar lah. Jadi Jadi jangan pernah merasa puas ketika lu misalkan ya di dalam bidang kopi ini kan ada passion ya. masing-masing kan. Misalkan passionnya di manual brewing atau nggak di harvesting, kalau nggak di latte art nih, kita udah juara nih, kita jangan besar kepala. Justru kita kalau misalkan dapat juara itu, kita pertahankan dari cara kita, Ya. karena kompetisi itu kan sampingan kan. Betul. Kita jangan merasa udah jago nih jadi Terus lo besar kepala. di kedai juga petantang-petanteng gitu, sombong. Jangan. Nih, harapan untuk perkopian Indonesia kan? Harapan untuk perkopian Indonesia ya semoga perkopian di Indonesia itu semakin maju, semakin berkembang lah, gak kalah majunya dengan perkembangan dunia kopi di luar sana lah gitu. Istilahnya ya, bagi gue sendiri pengen berkembang ya tetap balik lagi belajar. Intinya maksudnya emang lo harus belajar ya kan? Lo jangan pernah putus asa. Dan menurut asa juga itu mengganggu konsentrasi kita, planning kita ke depannya gitu. Pesan untuk barista yang baru nih, atau enggak mungkin gue bisa bilangnya pesan untuk orang yang ingin bergabung di profesi kita nih, apa nih San menurut lo? Untuk orang yang ingin bergabung ya, misalkan si A mau masuk ke outlet A, kita ikutin prosedur yang ada di perusahaan tersebut. Kita jaga attitude, tanggung jawab, ya itu udah termasuk integritas ya. Kejujuran sih itu Ya. kuncinya. Dan kita juga jangan songong. Kalau ketika dikasih masukan itu kita Terima. Jangan oke lah lu bisa belajar dari orang lain, terus lu masuk ke coffee shop ini, terus lu diajarin sama seniornya, lu punya persepsi sendiri, seniornya juga punya persepsi sendiri. Betul. Nah, lu jangan batu, karena kan ini Beda lagi. ini Ya. perusahaannya di si senior ini gitu. Iya. Karena lu punya senior, tetap maupun itu lu ilmunya lebih tinggi dari dia, tetap lu ikutin. Intinya jangan mengadu ilmu si A dengan si B. Ya, jangan kayak gitulah. Kalau di dunia kopi, di dunia barista ya kita lebih baik sharing daripada saling beradu argumentasi yang nggak ada ujungnya gitu. Istilahnya jadi debat kusir, jadi debat yang akhirnya jadi berantem, Jadi musuh. gitu. Soalnya maksudnya menurut gua kan memang kopi ini nggak ada ilmu yang pasti kan. Ada ujungnya sih. Iya, nggak punya ilmu pasti kan, nggak ada pakemnya nih. Gitu. Oke, Tan, thank you banget nih atas waktunya, atas kesempatannya Sama-sama. mau ada di channel. Ya gue juga thank you ya, Dia lu udah datang mau sedikit interview tentang keberadaan gua, profesi gua juga gitu. Thank you banget nih. Nah, buat kalian sobat media jangan lupa misalkan kalian ada yang pengen gua interview lagi nih, barista siapa nih menurut kalian yang pengen gua datengin, lu bisa komen di bawah ini nih, lu bisa komen. Di bawah mana? Nah, di bawah ini nih ada Oh, nih Tan nih. siap. Benar, ada papannya nih sebenarnya di sini. Invisible ya? Iya, nggak kelihatan kayak gitu. Terus jangan lupa like, subscribe. Tan, thank you banget ya. Siap. Thank you.